kemudian tidak. Oke, jadi di sini nanti kita akan mempraktekkan tentang resusitasi bayi baru lahir, ya. Jadi perlu diingat bahwa sebelum kita melakukan resusitasi atau penilaian yang harus kita lakukan untuk memastikan apakah bayi ini memerlukan tindakan resusitasi, yaitu saat sebelum lahir kita pastikan bayi ini cukup bulan atau tidak, ya. Kemudian apakah ketuban bercampur mekonium. Kemudian setelah lahir, nah yang perlu kita pastikan nanti segera setelah lahir kita harus segera menilai apakah bayi ini menangis atau bernafas atau tidak, ya. Kemudian bagaimana dengan tonus ototnya. Nah, apabila kita jumpai satu saja jawaban ya, maka kita harus melakukan resusitasi. Oke. Untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk resusitasi yaitu 3 buah kain. Nah, kain yang pertama nanti kita letakkan di atas perut ibu. Kemudian kain yang kedua kita bentangkan di meja resusitasi. Untuk meja resusitasi ini pastikan meja dalam kondisi yang bersih, kering dan keras, ya. Kemudian untuk kain yang ketiga kita lipat, ya, kurang lebih 5 cm untuk mengganjal punggung bayi. Kemudian kita siapkan resusitasi set, ya. Di sini ada balon sungkup yang mengembang sendiri, ya. Mengembang sendiri artinya saat kita tekan dia kembali. Nah, itu mengembang sendiri. Kemudian ada balon penghisap lendir, ya. Bisa juga menggunakan delay yang penghisap lendir delay itu. Kemudian ada kasa steril, alat penghitung, kemudian ada stetoskop, ada bengkok. Kemudian untuk alat APD ini sudah menyesuaikan karena diawali dengan APM. Kemudian yang terakhir kita siapkan lampu. Nah, lampu ini kita menggunakan bolam yang 60 watt. Usahakan jarak lampu dari meja kurang lebih 60 cm. Kemudian kita akan mulai. Jadi saat bayi lahir, sebelum lahir kita nilai bayi cukup bulan. Kemudian kita praktekkan yang ada mekonium, ya. Ada mekonium. Setelah itu, setelah bayi kita lihat ternyata bayi lahir dengan ketuban bercampur mekonium, maka segera kita nilai bayi ini menangis atau tidak. Kalau bayi menangis, maka kita lanjutkan dengan pemotongan tali pusar. Tapi kalau bayi tidak menangis, maka kita harus bersihkan dulu jalan nafas dari lendir. Kita ambil balon delay, balon penghisap lendir, ya, ini. Kemudian kita siapkan bengkok. Nah, kita tekan dulu balonnya, masukkan di mulut bayi, tidak lebih dari 5 cm. Kita masukkan, kemudian kita tekan, buang. Kemudian di hidung, kalau hidung tidak boleh dari 3 cm. Setelah itu kita baru potong tali pusar. Kemudian segera kita keringkan. Kita keringkan, kemudian kita bawa ke meja resusitasi. Jangan lupa langsung nyalakan lampu. Kemudian ini kita nyalakan lampunya. Terus kita atur posisi. Nah, untuk atur posisinya adalah setengah ekstensi. Kita tekan di punggungnya, tekan di punggung. Kemudian
Setelah kita hangatkan, kemudian kita atur posisinya karena tadi sudah dihisap lendir. Ini posisi bayi mekonium. Maka lanjut kita dengan mengeringkan. Nah, mengeringkan ini bagian mukanya terlebih dahulu. Pakai ini dulu ya. Nah, kita keringkan bagian mukanya sambil kita rangsang. Nah, jadi diusap-usap ya. Usap-usap. Kakinya disentil-sentil kalau memang belum menangis. Nah, ini kita ganti, kemudian kita bungkus lagi dengan posisi dada terbuka. Kemudian kita posisi lagi ya, kita pastikan lagi posisi bayinya setengah ekstensi. Lalu kita tutup ya. Nah, setelah itu kita nilai ya. Kita nilai apakah, jadi setelah kita melakukan atau langkah awal dari resusitasi, jadi high cup ya, high cup ini harus kita selesaikan dalam waktu 30 detik. Ya, jadi harus cepat ya. Kemudian setelah kita melakukan langkah awal resusitasi, kita nilai bayinya. Kalau bayinya sudah menangis ya, kemudian dia sudah bergerak ya, mulai bergerak. Nah, maka kita lanjutkan dengan penanganan pasca resusitasi. Tapi kalau bayi ini tidak menangis ya, kemudian kita lihat nanti hitung frekuensi denyut jantungnya kurang dari 100, maka kita lakukan PTP. Itu untuk yang mekonium. Kita coba yang tidak mekonium ya. Bayinya lagi menangis, jadi dilanjutkan dengan penanganan bayi baru lahir sehat ya. Sekarang kita akan beralih dengan resusitasi di mana ketuban tidak mekonium. Jadi bayi ini cukup bulan ya. Kemudian ketubannya tidak bercampur mekonium. Kemudian saat bayi lahir ternyata bayinya nggak nangis ya, tonus ototnya lemah. Maka kita harus segera melakukan pemotongan tali pusat ya, jepit-jepit potong, kemudian kita bungkus ya, langsung kita bawa ke meja resusitasi. Nyalakan lampu, kemudian atur posisi ya, pastikan dia setengah ekstensi, kemudian kita hisap. Tadi mulut dulu masukkan tidak lebih dari 5 cm, kemudian hidung tidak lebih dari 3 cm. Oke, pastikan sudah bersih jalan nafasnya. Setelah itu kita keringkan ya. Setelah kita keringkan, kita bungkus juga keringkannya.
dengan posisi dada masih terbuka. Kita atur kembali posisi bayi. Oke, setelah itu kita nilai bayinya. Bayi, kalau dia belum menangis ya, sudah mulai bernafas, kemudian kita hitung detak jantungnya. Kita ukur. Jika kurang dari 100, maka kita lanjutkan dengan VTP. Tapi jika posisi kepalanya seperti ini ya. Jadi denyut jantungnya kurang dari 100 ya, maka kita lanjutkan VTP. Saat VTP kita sebelumnya harus memastikan tadi ya posisinya dia setengah ekstensi, kemudian jalan nafasnya sudah bersih, kemudian kita pastikan ukuran dari sungkup sesuai dengan bayi, artinya sesuai, dia harus bisa menutupi pangkal hidung, mulut, dan dagu. Nah, kita lakukan VTP, kita pasang dulu, pegang dengan huruf C. Nah, ini berarti saya pakai kecil. Terus kita pegang. Nah, ini 3 jari. Jadi ibu jari dan jari telunjuk memegang sungkup. Kemudian 3 jarinya ada di os mandibula. Tangan kanan memegang sungkup. Nah, kita lakukan tekanan percobaan dulu ya. Kita tekan 2 kali dan melihat dada bayi. Pastikan dada bayi mengembang. Sudah mengembang ya. Oke, setelah 2 kali mengembang, maka kita lakukan tekanan yang sebenarnya. Nah, kita lakukan sebanyak 20 kali selama 30 detik. Nah, oke, kita mulai. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 6 lepas, 7 lepas, 8 lepas, 9 lepas, 10 lepas, 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas. Nah, sampai 20. Lakukan tekanan sampai 20 kali. Setelah itu kita nilai lagi bayinya. Lihat apakah bayi sudah mulai bernafas. Kemudian kita hitung lagi denyut jantungnya. Kalau dia sudah lebih dari 100, maka kita lanjutkan dengan penanganan pasca resusitasi. Kalau masih kurang dari 100, maka kita ulangi lagi VTP kedua ya. Kita ulangi, bayi masih belum bernafas, detak jantung masih kurang dari 100. Kita ulangi lagi. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas sampai 20 kali. Nah, setelah VTP kedua, kita cek lagi bayinya. Nangis enggak ya? Nah, ternyata bayinya menangis. Kemudian dia sudah mulai menangis, tapi detak jantungnya masih kurang dari 100. Maka kita lakukan rujukan ya. Kita lakukan rujukan sambil melakukan VTP. Kita sampaikan, mohon maaf, ini saya sudah berusaha untuk melakukan penanganan bayi ini, tapi tetap kondisi bayi tidak bagus, sehingga saya harus melakukan rujukan. Setelah bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Setelah kita persetujuan, kita telepon ya rumah sakit. Ingat S-bar. Ya, halo, saya Bidan Yasi. Ini ada bayi usia 0 jam ya, 6 menit dengan kondisi
bayi lahir tidak bernafas, tonus otot lemah, sudah dilakukan resusitasi usia kehamilan 38 minggu, ketuban jernih, ya. Sudah dilakukan VTP sebanyak 2 kali, namun bayi tetap dengan frekuensi jantung kurang dari 100, ya, kurang dari 100, bayi megap. Bagaimana, mohon petunjuk dokter. Oke, lakukan rujukan. Setelah itu, nah untuk prosedur rujukan ya tadi kita sampaikan ke ibu, ya. Berarti apa? Kita sudah harus mulai melakukan susu, kan? Apa ya, Bek? Bidan tadi sudah harus mempersiapkan tadi kan ya. Terus alat yang dibawa apa? Resusitasi. Terus bawa mungkin bedong kering ya, penutup ya. Terus apa lagi? Keluarga kita sampaikan. Terus surat rujukan. Kemudian obat-obatan. Untuk obat-obatan di sini tidak diperlukan ya. Ya tidak perlu untuk obat-obatan. Kemudian ini langsung bidannya ada ambulan. Amin. Jadi bisa langsung dibawa ya. Oke, setelah itu sampaikan ibu, apakah di keluarga ada asuransi mungkin atau tidak? Itu surat-suratnya tolong dilengkapi ya Bu ya untuk persyaratan di sana. Setelah itu kalau kita lihat bayi ini stabil ya, maksudnya ya dia tidak butuh resusitasi ya, kondisinya sudah agak stabil, maka pada saat sebelum proses merujuk kita bisa melakukan suntik Fitka ya. Sebelum dirujuk itu kita suntikkan Fitka, kemudian kita rawat tali pusatnya, tadi kan masih diklaim aja kan ya. Nah, kemudian kita oleskan salep mata, kita suntik hepatitis B. Itu kalau kondisinya memungkinkan. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, sudah langsung aja dirujuk dengan tetap melakukan klaim. Jadi dibiarkan aja. Nanti kalau sudah stabil baru kita rawat. Karena nanti di dalam di rumah sakit kan ini nanti untuk obat-obatan itu kan diberikan lewat vena umbilikalis, sehingga biarkan dia ya. Oke, demikian untuk resusitasi. Ada